dan lahan kering menyulitkan pemadaman api di lahan mineral Kabupaten Muaro Jambi. Dua kasus karhutla ditemukan dalam satu hari di Kabupaten Batanghari. Polres Tebo buru pelaku pembakaran hutan dan lahan di Desa Pemayongan, Kabupaten Tebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Jambi hari ini kembali menyapa Anda, edisi Sabtu 30 September 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karadi Utari. Dan saya Dapot Silalahi, kita jelang Jambi hari ini. Selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, saudara. Dalam satu pekan terakhir, sejumlah titik api bermunculan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pau dan Sarolangun, mendominasi lahan yang terbakar. 3 kecamatan di Kabupaten Sarolangun, yakni Kecamatan Sarolangun, Pau, dan Mandiangin, terus dilanda kebakaran hutan dan lahan. Titik api dengan cepat membakar lahan milik warga, bahkan berdekatan dengan kawasan pemukiman masyarakat. Ini merupakan dampak dari cuaca yang cenderung sangat panas dalam satu pekan terakhir. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sarolangun, Yen Aswadi, mengatakan saat ini pihaknya tidak lagi memfokuskan jumlah titik panas, karena setiap hari sebaran titik panas terus terjadi. Pihaknya bersama tim Satgas Karhutla setiap hari pula berjibaku untuk memadamkan api serta pendinginan lahan yang terbakar. Kemudian tim yang lain difokuskan melakukan patroli agar sebaran titik panas yang dilaporkan bisa diatasi. Hari ini yang pertama yang terbakar, dan barusan ada informasi dari tim dari Kecelapan, itu ada juga kebakaran lewat dari pom bensin. Yen Aswadi menjelaskan dari 3 kecamatan yang rawan dan selalu terjadi karhutla setiap hari, Kecamatan Pau dan Sarolangun mendominasi, kemudian Kecamatan Mandiangin. Mayoritas yang terbakar merupakan lahan milik masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim Satgas Karhutla Muaro Jambi terus berjibaku melakukan pemadaman lahan mineral yang terbakar. Sumber air yang minim ditambah tiupan angin kencang membuat tim Satgas kesulitan untuk memadamkan api. Kebakaran lahan di Desa Mudung Darat, Kecamatan Morosebo, Kabupaten Muaro Jambi terus meluas. Tiupan angin dan kondisi lahan yang kering menyulitkan petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni untuk memadamkan api. Kondisi api yang terus membesar membuat petugas harus berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muaro Jambi, Muhammad Zudi, mengatakan, selain terkendala angin kencang, tim juga kesulitan untuk menemukan sumber air sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memadamkan api. Namun di sini dengan jarak jauh dan sumber air pun susah, kemudian ditambah dengan kesulitan kita untuk pemadaman dengan angin kencang. Angin cukup kencang. Kalau memang hari ini kita kesulitan untuk memadamkan secara lewat darat, kita minta upaya untuk bombing. Proses pemadaman api di lahan mineral yang merupakan eks persawahan akhirnya dibantu dengan 1 unit heli waterbombing dari Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Setelah hampir 3 jam dilakukan penyiraman melalui udara, akhirnya api berhasil dipadamkan. Namun hingga saat ini tim belum dapat memastikan luas lahan yang terbakar dan penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian setempat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kebakaran lahan terjadi di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Api membakar 10 hektar lahan yang telah di-staking. Kebakaran lahan terjadi di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Api melahap 10 hektar lahan yang baru di-staking menggunakan alat berat. Selain minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran, keterbatasan alat pemadaman juga membuat tim Satgas Karhutla kewalahan dalam memadamkan api. Dalam proses pemadaman, petugas dibantu masyarakat setempat yang ikut memadamkan api. Kapolsek Bahar Selatan, Ibtu Yohanes Chandra Putra, mengatakan
Kebakaran lahan mineral ini diduga sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk pemilik lahan. Pihak kepolisian masih menelusuri siapa oknum yang membakar lahan di Kecamatan Bahar Selatan. Kita perkirakan sekitar 9-10 hektar. Kalau langkah kita dari kepolisian, kita sudah memeriksa saksi-saksi dan kita sudah serahkan dan limpahkan ke Polres untuk melakukan pendalaman. Bekas tekingan yang dibakar, tapi kita masih pendalaman siapa yang membakar atau apakah ada unsur sengaja atau tidak. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi lahan yang terbakar. Ibtu Yohanes Chandra Putra mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, terlebih saat musim kemarau panjang saat ini. Azab Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kasus kebakaran hutan dan lahan di Batanghari kembali meningkat. Pada Jumat kemarin, saudara, 2 titik api ditemukan di 2 lokasi berbeda dengan luas lahan terbakar mencapai 15 hektar. Dalam kurun waktu 1 hari kemarin, ditemukan 2 titik api yang menghanguskan lahan perkebunan. Berdasarkan data BPBD Batanghari, penanganan karhutla dilakukan di 2 wilayah berbeda, yakni di areal Camp Sungai Jerat, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, dengan luas lahan terbakar mencapai 5 hektar, serta di Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian, dengan lahan terbakar mencapai 10 hektar. Area lahan terbakar ini merupakan semak belukar yang berada di kawasan PT Reki dan warga. Upaya pemadaman dilakukan tim gabungan BPBD, TNI, polisi, serta dibantu warga sekitar. Hingga saat ini, api yang membakar lahan sudah dapat dikendalikan oleh tim Satgas Karhutla. Hingga saat ini, Kabupaten Batanghari menjadi peringkat pertama kasus karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 375 hektar. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kabut asap telah menyelimuti wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mengantisipasi kabut asap yang disebabkan karhutla, tim Satuan Tugas memasifkan patroli di sejumlah kawasan. Kemarau panjang berdampak terhadap meningkatnya potensi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, salah satunya di Kecamatan Geragai. Secara topografi, wilayah ini memiliki kawasan lahan gambut yang cukup luas. Belum lama ini 3 hektar lahan vegetasi gambut di Kecamatan Geragai hangus terbakar. Babinsa Koramil 41905 Geragai, Serma Zulfikar mengatakan, tak hanya dari tim Satgas penanganan karhutla, juga perlu adanya perhatian dari pemangku kepentingan di wilayah setempat. Salah satu upaya konkret yang dapat dilakukan pemangku kepentingan yakni mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan patroli secara masif. Sasaran utama dari patroli ini antara lain mengawasi potensi pelaku pembakaran hutan. Penegasan untuk kebakaran hutan ini kami mengharapkan sekali kepada pihak PT utamanya, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi kebakaran. Dan kami mengharapkan agar tetap dilaksanakan patroli-patroli rutin. Serma Zulfikar mendorong peran aktif masyarakat untuk terlibat melakukan upaya pencegahan. Satgas Kecamatan Geragai juga meminta masyarakat turut aktif menjaga lingkungan di sekitarnya. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Akibat kabut asap karhutla, kualitas udara di Provinsi Jambi masuk kategori tidak sehat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Polres Tebo masih menyelidiki kasus kebakaran hutan dan lahan di Desa Pemayongan, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkap pelaku yang nekat membakar lahan di kawasan lahan terbakar. Polres Tebo masih melakukan proses penyelidikan penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pemayongan, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta mengatakan, kasus kebakaran lahan di Desa Pemayongan, Kecamatan Sumai
saat ini masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mengungkap pelaku yang melakukan pembakaran lahan di kawasan tersebut. Akibat kebakaran itu, puluhan hektar lahan yang disinyalir berada di kawasan konsesi PT Alam Bukit 30 ABT habis terbakar. Jadi saat ini anggota penyidik sedang menelusuri. Jadi pemilik lahan di sini yang menggarap lahan di sini. Semoga ada informasi. Jadi dari hasil kita menggali di TKP, di lokasi, baik itu dari kepala desa ataupun dari tokoh masyarakat yang memang sudah puluhan tahun tinggal di sini, kami yakinkan bahwa beliau sudah paham dengan situasi kondisi wilayah di sini. AKBP Iwayan Arta mengimbau masyarakat agar tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Jika terbukti masyarakat yang melakukan pembakaran lahan akan disanksi tegas sesuai peraturan hukum yang berlaku. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, menyikapi kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi yang terus dalam kondisi tidak baik akibat kabut asap karhutla, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dorong instansi terkait untuk segera melakukan penanganan serius. Kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi terus bertahan dalam kondisi tidak baik akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendorong instansi terkait untuk segera melakukan penanganan serius. Kepala DLH Provinsi Jambi, Faryal Adiputra menjelaskan, berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara, kualitas udara di Provinsi Jambi dalam beberapa hari terakhir terus bertahan pada kategori tidak sehat. Memburuknya kualitas udara itu bertahan pada angka di atas 100 untuk parameter PM2,5 akibat polusi asap kiriman dari Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu, Faryal Adiputra mendorong instansi terkait agar melakukan tindakan dan penanganan serius guna meminimalisasi dampak kesehatan bagi masyarakat. DLH memperkirakan polusi karhutla Sumatera Selatan masih akan berdampak ke wilayah Provinsi Jambi karena hembusan angin dari arah tenggara. Masyarakat pun diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker khususnya bagi anak-anak dan lansia. Terus tengah malam naik sampai pagi tadi di level 108. Nah, siang dia 118 di siang hari ini ya. Nah, ini 118 di siang ini. Nah, karena itu ini memang harus betul-betul ada penanganan ya segera. Berdasarkan data ISPU kualitas udara di Provinsi Jambi, pertanggal 30 September 2023 berada di angka 146 atau masuk dalam kategori tidak sehat khususnya pada parameter PM2,5. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kualitas udara di Kota Jambi dalam beberapa hari terakhir tidak sehat. Tidak sehatnya kualitas udara ini disebabkan tingginya pencemaran udara oleh kabut asap hingga berada di level indeks standar pencemaran mencapai 155 atau jauh melebihi batas standar. Kualitas udara di Kota Jambi dalam beberapa hari terakhir tercemar oleh kabut asap. Tingginya kabut asap ini disebabkan dari dampak pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengaku Jambi dikepung asap. Terpantau di satelit asap kebakaran hutan dan lahan di bawah angin dari Sumatera Selatan. Dampak asap itu membuat pencemaran udara terjadi kembali. Sejak 2 hari terakhir, udara di Kota Jambi tidak sehat dengan level indeks standar pencemaran mencapai 155 atau jauh melebihi batas standar 50. Kualitas buruk pencemaran udara terutama terjadi di pagi hari antara pukul 6 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Artinya saat ini kita memang dalam posisi dikepung asap. Karena hasil dari pantauan yang didapatkan dari citra satelit itu merupakan asap dari wilayah selatan atau wilayah tenggara dari Kota Jambi. Udara tidak sehat ini dapat membahayakan kesehatan tidak hanya bagi manusia, juga memberi pengaruh buruk bagi hewan serta tumbuhan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Jumat 29 September kemarin, 188 titik panas terdeteksi oleh petugas BMKG.
Titik panas tersebut meningkat drastis diakibatkan oleh tidak turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi kembali mendeteksi adanya peningkatan titik panas di Provinsi Jambi pada tanggal 29 September 2023. Kali ini 188 titik panas terpantau petugas BMKG melalui satelit NOAA-20 dan Terra. Melalui rilis yang dikeluarkan BMKG, titik panas itu tersebar di beberapa kabupaten kota Provinsi Jambi. Beberapa di antaranya ditemukan di wilayah Kabupaten Merangin 47 titik panas, 35 di Tanjung Jabung Barat, 35 di Sarolangun, 16 di Kabupaten Tebo dan Kerinci, 15 di Bungo, 4 di Kabupaten Muaro Jambi, dan 2 titik panas di Kota Sungai Penuh dan Tanjung Jabung Timur. Pada puncak musim kemarau dan meningkatnya kabut asap di Jambi, petugas perakiraan cuaca BMKG Jambi Lukita Teresia mengimbau masyarakat untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar, serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kabut asap menyelimuti kota Jambi membuat kunjungan pasien ke Puskesmas Simpang 4 Sipin meningkat. Hingga akhir September 2023, saudara, jumlah kasus ISPA mencapai 478 kasus atau naik sekitar 83% dari Agustus 2023 hanya 399 kasus. Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan banyak warga mengalami gangguan infeksi saluran pernafasan akut ISPA. Seperti di Puskesmas Simpang 4 Sipin, Kota Jambi, pasien ISPA mengalami peningkatan. Kepala Tata Usaha Puskesmas Simpang 4 Sipin Jambi, Sylvia Fitri Gamal mengatakan, jumlah kasus ISPA di bulan September 2023 478 kasus, naik sekitar 83% dari bulan Agustus 2023 399 kasus. Jumlah kunjungan pasien ISPA kami dengan keadaan cuaca yaitu kabut asap ya di wilayah Kota Jambi, untuk kunjungan pasien kami agak meningkat, yang bulan kemarin hanya 399, untuk bulan September ini meningkat sekitar 78 orang yaitu menjadi 400-an. Sylvia mengimbau agar warga melakukan aktivitas di luar menggunakan masker. Sementara itu, seorang warga Kota Jambi, Agustian, mengatakan pelayanan di Puskesmas Simpang 4 Sipin cukup baik. Saya sudah termasuk pasien lama, Pak. Untuk pelayanan di sini saya cukup memuaskan karena semuanya pegawai-pegawainya cukup baik kok. Yogi Ramadhani, Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Kabupaten Tebo saat ini tengah menjalani tahapan masa pencermatan rancangan daftar calon tetap DCT. Dalam masa pencermatan ini, partai politik dapat melakukan pergantian bacalek. Terhitung sejak 24 September hingga 3 Oktober mendatang, KPU Kabupaten Tebo melaksanakan tahapan masa pencermatan daftar calon sementara DCS. Selama tahapan berlangsung, partai politik masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumen bakal calon legislatif, bahkan pergantian bakal calon legislatif. Komisioner KPU Kabupaten Tebo, Heri Satriawan, mengatakan, hingga saat ini berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Silon, belum ada partai politik yang mengajukan pergantian bacalek. Selama masa tahapan ini, partai politik juga dapat menggantikan bacaleknya. Ini mengenai pencermatan rancangan DCT. Jadi sudah kami jelaskan tadi bahwa saat pencermatan DCT ini ada beberapa hal yang bisa diparpol lakukan, baik itu perbaikan dokumen, kemudian pergantian bacalek juga bisa dilakukan di pencermatan DCT ini. Usai tahapan pencermatan DCT, tahapan pemilu memasuki tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon hasil pencermatan rancangan daftar calon tetap. Tahapan verifikasi akan dilakukan pada 4 hingga 18 Oktober mendatang. Intizam, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, partai politik peserta pemilu 2024 wajib menyerahkan laporan akhir dana kampanye LADK dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye LPPDK. Partai politik yang tidak menyerahkan dokumen itu akan diberikan sanksi berupa pembatalan keikutsertaan dalam pemilu 2024. KPU menyiapkan sanksi bagi partai politik peserta pemilu 2024 yang tidak menyerahkan laporan akhir dana kampanye LADK dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye LPPDK. Komisioner KPU Tanjung Jabung Timur Nurwansyah mengatakan, sanksi itu berupa pembatalan status peserta pemilu. Aturan itu terdapat dalam pasal 67 PKPU nomor 24 tahun 2018. Nurwansyah mengimbau agar peserta pemilu 2024 segera menyerahkan LADK paling lambat 1 hari sebelum kampanye 27 November 2023. Jika terlambat, peserta pemilu dapat dikenai sanksi berupa pembatalan keikutsertaannya sebagai peserta pemilu. Namun sanksi itu hanya berlaku bagi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD, bukan untuk calon presiden dan wakil presiden. Berbeda dengan LADK, LPPDK wajib diserahkan setelah berakhirnya masa kampanye. Kita mewanti-wanti kawan-kawan dari partai politik terkait yang tidak membuat rekening khusus dana kampanye ini, kita dari KPU bisa sesuai dengan Undang-Undang 7, kita bisa membatalkan keikutsertaan partai politik tersebut. Terkait pembuatan nomor rekening khusus dana kampanye, KPU hanya memberikan surat pengantar kepada partai politik untuk digunakan dalam membuka rekening di bank pemerintah. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, baru 5 partai politik yang melaporkan rekening khusus dana kampanye atau RKDK ke KPU Muara Bungo. Komisioner KPU Bungo Hardrianus mengimbau partai politik peserta pemilu segera melaporkan RKDK. Masa kampanye pemilu tahun 2024 akan dimulai pada November 2023. Namun partai politik peserta pemilu diwajibkan membuat dan melaporkan RKDK sebelum masa kampanye. Hal itu sesuai dengan peraturan KPU RI nomor 18 tahun 2023 tentang peserta pemilihan umum wajib melaporkan RKDK ke KPU. Komisioner KPU Bungo Hardrianus mengatakan, dari 8 partai politik, hingga saat ini baru 5 partai politik yang melaporkan RKDK ke KPU Bungo. Update per hari ini, tanggal 29 bulan September, kita Kabupaten Bungo sudah menerima surat permohonan pengantar untuk pembuatan rekening khusus dana kampanye. Itu ada dari 18 partai politik, itu ada 9 partai politik yang sudah melakukan permohonan surat pengantar pengajuan RKDK. Hardrianus mengingatkan agar partai politik segera mengurus dan melaporkan RKDK ke KPU Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali dalam segmen advertorial dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, kantor Kementerian Agama Muara Jambi resmi meluncurkan Kampung Moderasi Beragama. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, penjabat Bupati Merangin Mukti Said menyantuni keluarga korban kebakaran di Kelurahan Pematang Kandis Bangko. Santunan yang diberikan berupa sembako dan peralatan rumah tangga lainnya. Penjabat Bupati Merangin Mukti Said memberi santunan kepada korban kebakaran 1 unit rumah di Lorong Karya, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko. Bantuan yang diberikan berupa sembako dan peralatan rumah tangga lainnya seperti selimut, kasur, pakaian, dan kain. Mukti Said mengatakan santunan yang diberikan merupakan bentuk rasa keprihatinan pemerintah Kabupaten Merangin terhadap keluarga korban kebakaran. Mukti Said berharap korban tetap sabar, tabah, dan kuat, serta dapat mengambil hikmah atas musibah kebakaran tersebut. Itu kami ada semacam bantuan ya, meringankan beban dari Pak Abdullah
Oleh karena itu, ya kami mohon kepada Pak Abdullah dan keluarga bersabar, ya kan, itu tidak bisa. Mukti Said mengimbau agar warga Merangin pada umumnya mewaspadai kebakaran rumah dan karhutla. Sementara itu, kepala keluarga yang menerima bantuan Abdullah mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Merangin yang telah membantu meringankan beban yang dialaminya. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Pimpin apel besar hari ulang tahun ke-62 Gerakan Pramuka tahun 2023, Bupati Bungo Masuri berpesan, menyongsong tahun politik, anggota Pramuka harus tetap solid dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bertempat di halaman kantor Camat Pelepat Ilir, Bupati Bungo Masuri pimpin apel besar peringatan hari ulang tahun ke-62 Gerakan Pramuka tahun 2023. Adapun tema HUT Gerakan Pramuka tahun 2023 ini, wujudkan SDM yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Bupati Bungo Masuri mengatakan, tema HUT Gerakan Pramuka tahun ini menunjukkan semangat Gerakan Pramuka yang terus berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki wawasan kebangsaan, menanamkan nasionalisme, cinta tanah air, dan semangat bela negara. Apalagi menyongsong tahun politik, persatuan dan kesatuan, anggota kuartir Gerakan Pramuka harus tetap solid dan menjadi garda terdepan, guna merajut persatuan kesatuan sesama anak bangsa. Untuk itu diharapkan kuartir Gerakan Pramuka di semua tingkatan harus turut membantu peningkatan kualitas gugus depan yang berada di wilayah masing-masing. Pagi hari ini kita sama-sama hadir nih Gerakan Pramuka Kuarcap Bungo, dan juga kita juga dihadiri oleh jajaran pengurus Kuarda Jambi. Kita melaksanakan kegiatan peringati Hari Pramuka ke-62 tahun 2023 ini. Walaupun sudah tanggal 14 Agustus seharusnya, namun tidak mengurangi arti dan makna kita peringati kegiatan upacaranya hari ini. Peringatan Hari Pramuka ke-62 tahun 2023 turut dilakukan pemberian duplikat tunas kelapa kepada Bupati dan Wakil Bupati Bungo. Kemudian dirangkaikan dengan pemberian piagam tanda penghargaan Lencana Pancawarsa 1 dan dilanjutkan dengan pemasangan medali Lencana Pramuka Garuda. Di akhir kegiatan peringatan Hari Pramuka ke-62 tahun 2023 ditutup dengan atraksi anggota Gerakan Pramuka dari siswa sekolah dasar dan sekolah menengah atas Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Kerinci Amit Taher menutup MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Kerinci. Amit Taher berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif bagi generasi muda serta pembinaan dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Wakil Bupati Kerinci Amit Taher menutup MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Kerinci. Penutupan MTQ yang digelar di lapangan sepak bola Si Gegar Bumi, Desa Siulak Panjang, Kecamatan Siulak ini ditandai dengan penurunan bendera MTQ oleh anggota Paskibraka. Penutupan MTQ ini menyedot perhatian warga yang berbondong-bondong datang memadati arena MTQ untuk menyaksikan penutupan MTQ ke-52 tahun 2023 tingkat Kabupaten Kerinci. MTQ yang berlangsung sejak 24 hingga 29 September tahun 2023 ini diikuti 608 kafilah yang berasal dari 18 kecamatan dalam Kabupaten Kerinci. Wakil Bupati Kerinci Amit Taher mengatakan, perhelatan MTQ yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif bagi generasi muda, serta pembinaan dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Kegiatan MTQ yang kita selenggarakan sejak 24 September lalu merupakan kegiatan yang syarat dengan syiar Islam dan akan menjadi mubazir jika tidak memberi bekas dan pengaruh terhadap perilaku dan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu ke depan sangat diperlukan perhatian dan keterlibatan sungguh-sungguh serta tanggung jawab seluruh komponen umat Islam dan jajaran pemerintah
Penutupan MTQ tingkat Kabupaten Kerinci diakhiri dengan pembagian hadiah kepada kafilah yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil penjurian oleh Dewan Hakim. Pada tahun ini, Kecamatan Gunung Tujuh keluar sebagai juara umum MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kantor Kemenak Muaro Jambi resmi meluncurkan Kampung Moderasi Beragama. Hadirnya Kampung Moderasi Beragama ini diharapkan dapat memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keragaman beragama. Sosialisasi toleransi antar umat beragama dan peluncuran Kampung Moderasi Beragama yang diinisiasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi berlangsung sukses. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Kemenak Muaro Jambi Buhri yang berlangsung pada Jumat kemarin di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo. Buhri berharap hadirnya Kampung Moderasi Beragama dapat memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keragaman, toleransi, dan memperkokoh sikap beragama yang moderat berbasis desa atau kampung. Buhri juga berharap setiap warga memiliki sikap toleransi yang tinggi. Dengan toleransi akan meminimalisasi terjadinya konflik antar umat beragama, sehingga kehidupan antar umat beragama akan terjalin dengan tentram dan damai. Kabupaten Muaro Jambi ini agar lebih banyak lagi kampung-kampung yang melaksanakan moderasi beragama itu. Dan sudah kita jelaskan dari awal tadi sampai akhir, insya Allah kalau itu bersama-sama kita laksanakan, mulai dari tingkat desa, tingkat RT, desa, kecamatan, bahkan kabupaten, insya Allah apa yang memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia, kita tetap akan rukun. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan 6 unsur agama, ormas, tokoh masyarakat, dan pemuda, serta penyuluh agama Islam. Kegiatan ini diisi penyampaian materi oleh Ketua FKUB Muaro Jambi Asrofi Asror yang membahas tentang pentingnya menjaga kerukunan umat beragama. Seluruh pemeluk umat beragama di dalam Kabupaten Muaro Jambi ada 6. Semoga dengan hadirnya Kampung Moderasi Kerukunan Umat Beragama ini yang telah dilonceng di dusun di desa Muaro Jambi ini betul-betul bisa terwujud rukun, damai, tentram. Insya Allah kita akan bisa mewujudkan cita-cita bangsa kita ini dan negara kita ini bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kantor Kemenak Muaro Jambi untuk memperluas Kampung Moderasi Beragama kepada masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Azab Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Memperingati peristiwa G30 SPKI, warga Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi kibarkan bendera setengah tiang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, tanggal 30 September menjadi sejarah bagi Indonesia atau dikenal dengan G30 SPKI. Di tengah masyarakat ini menjadi momentum sebagai penguat persatuan bangsa Indonesia. Setiap tanggal 30 September, bangsa Indonesia memperingati hari peristiwa pemberontakan Gerakan Partai Komunis Indonesia G30 SPKI. Pemberontakan tersebut merupakan upaya PKI untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. PKI berencana membentuk negara komunis di Indonesia. Pada 30 September 1965, pasukan PKI menyandera, menyiksa dan membunuh 6 jenderal TNI. Peristiwa tersebut masih melekat di dalam ingatan masyarakat. Momentum peringatan Hari G30 SPKI diharapkan dapat memperkuat rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Seorang warga Jambi, Suparman, mengatakan sejarah harus diingat sampai ke anak cucu, sehingga tidak ada lagi peristiwa serupa yang dapat memecah belah bangsa. Ini momen mengingat sejarah perlawanan melawan PKI.
Peringatan Hari 30 SPKI ini harus diingat anak muda agar bangsa tetap damai. Sejarah harus diingat sampai anak keturunan dan bagian dari kemerdekaan. Diharapkan peringatan Hari G30 SPKI dapat menambah wawasan kebangsaan bagi generasi milenial dan Gen Z, sehingga mereka bisa terus menumbuhkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dan cinta pada tanah air Indonesia. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Bendera setengah tiang berkibar di lingkungan rumah warga Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi. Pengibaran bendera setengah tiang ini dalam rangka memperingati peristiwa Gerakan 30 September 1965. Warga di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sejak Minggu pagi memasang dan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Pemasangan bendera ini dalam rangka memperingati tragedi nasional Gerakan 30 September 1965. Pengibaran bendera setengah tiang merupakan tanda bergabung nasional, di mana 6 jenderal dibantai oleh PKI. Salah seorang warga, Hafiz, mengaku pemasangan bendera setengah tiang selalu dilakukan pada setiap tahunnya. Hafiz berharap tidak ada lagi gerakan 30 SPKI yang terjadi di Indonesia. Kedepannya agar Indonesia lebih baik lagi dan tidak ada lagi seperti zaman-zaman dahulu kala yang seperti yang terjadi pada G30 SPKI itu. Hari ini 30 September 2023 merupakan peristiwa yang paling bersejarah bagi rakyat Indonesia. Warga sepakat menolak kembali bangkitnya komunis di Indonesia. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga RT 24 Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Darul Mutakin. Bulan Rabiul Awal tergolong mulia karena di dalamnya terdapat sejarah kelahiran manusia paling mulia di muka bumi, yakni Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal membuat bulan ini menjadi penuh berkah. Hal itu sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Pada bulan Rabiul Awal ini juga umat Islam disunahkan banyak bersolawat. Salawat merupakan lantunan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabat. Demikian isi ceramah Ustadz Hafizen pada peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Darul Mutakin RT 24, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi. Ustadz Hafizen juga mengajak para jamaah untuk meniru keteladanan Nabi Muhammad. Melalui peringatan ini juga dapat meningkatkan akhlak dan perilaku lebih baik lagi, khususnya bagi anak muda di Provinsi Jambi. Penanaman akhlak yang baik harus terus dilakukan dan diingatkan, tidak hanya pada generasi muda, tapi juga untuk seluruh masyarakat. Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Dapot Silalahi. Dan saya Kerani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.